Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Ranger 9. Di sini kita akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu virtual lapangan bola. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang render engine-nya. Yang pertama, terdapat konstruktor dan destruktor. Di sini terdapat render engine titik dua titik dua render engine. Fungsi tersebut digunakan untuk konstruksi kosong yang digunakan untuk inisialisasi awal. Lalu yang kedua, terdapat render engine titik dua render engine. Fungsi tersebut digunakan untuk menghancurkan window GLFW ketika aplikasi selesai. Lalu kedua, terdapat fungsi start. Fungsi ini adalah inti dari program yang bertugas untuk yang pertama konfigurasi awal, untuk mengatur ukuran layar, judul, mode full screen, dan phishing. Lalu yang kedua yaitu inisialisasi GLFW dan konfigurasi versi OpenGL 3.3 Core Profile. Lalu yang ketiga membuat jendela, menggunakan GLFW untuk membuat jendela aplikasi. Lalu terdapat load OpenGL. Load OpenGL ini digunakan untuk memuat fungsi OpenGL menggunakan GLAD. Lalu terdapat fungsi loop rendering. Fungsi utamanya yaitu eh, fungsi utama yang terus berjalan hingga jendela ditutup. Terdiri dari yang pertama proses input yang digunakan untuk memproses input pengguna. Up- Lalu ada fitur update double data time yang digunakan untuk memperbarui logika permainan. Lalu selanjutnya terdapat fungsi render. Fungsi render tersebut menggambarkan frame berikutnya. Lalu setelah loop selesai, aplikasi membersihkan sumber daya dengan fungsi delete. Yang ketiga, perhitungan waktu dan FPS. Terdapat fungsi get delta time. Get delta time ini digunakan untuk menghitung waktu antar frame untuk memastikan rendering berjalan dengan kecepatan yang konsisten. Digunakan untuk memperbarui logika berbasis waktu. Lalu terdapat fungsi get FPS. Get FPS ini kita gunakan untuk menghitung frame per second dengan menghitung jumlah frame yang dirender setiap detik. Lalu terdapat print frame rate. Print frame rate tersebut digunakan untuk mencetak FPS ke konsol setiap 60 frame untuk memantau performa aplikasi. Lalu error handling. Di error handling kita terdapat fungsi ERR yang digunakan untuk mencetak pesan kesalahan dan keluar dari aplikasi jika terjadi kesalahan kritis. Fungsi tersebut digunakan untuk menangani kegagalan seperti yang pertama gagal membuat jendela GLFW, yang kedua gagal membuat shader, dan yang ketiga kesalahan kompilasi shader. Lalu selanjutnya manajemen shader. Shader adalah program kecil yang berjalan di GPU untuk mengatur rendering. Vertex shader mengatur posisi vertex dalam ruang 3D. Lalu fragment shader digunakan untuk mengatur warna pixel di layar. Lalu geometri shader. Geometri shader ini digunakan untuk memproses geometri tambahan. Lalu terdapat fungsi build shader. Fungsi build shader ini membaca kode shader dari file eksternal atau path yang diberikan. Mengompilasi shader, vertex fragment, dan opsional geometri. Menghubungkan shader ke dalam satu program OpenGL. Lalu terdapat fungsi check shader error. Check shader error ini digunakan untuk memeriksa apakah shader berhasil dikompilasi atau di-link ke program. Jika terjadi kesalahan, mencetak pesan debug yang berisi log kesalahan dari OpenGL. Lalu terdapat fungsi use shader. Use shader ini digunakan untuk mengaktifkan program shader tertentu untuk digunakan saat menggambarkan objek. Lalu phishing dan full screen. Phishing tersebut jika aktif membatasi frame rate agar sinkron dengan refresh rate monitor. Full screen
Jika mode full screen aktif, jendela menggunakan monitor utama sebagai layar penuh. Alur kerja render engine, inisialisasi, konfigurasi GLFW dan GLAD membuat jendela dan mengatur konteks OpenGL. Loop render digunakan untuk menghitung waktu antar frame delta time, memproses input pengguna, memperbarui logika, dan menggambarkan objek. Lalu shutdown. Shutdown tersebut digunakan untuk membersihkan sumber daya sebelum aplikasi ditutup. Kelebihan implementasi yaitu yang pertama modular dan bersih. Fungsi dikelompokkan berdasarkan tugasnya seperti shader, error handling, dan loop rendering. Lalu untuk performa menggunakan delta time untuk memastikan logika permainan berjalan konsisten pada berbagai frame rate. Lalu menghitung FPS untuk debugging. Debugging efektif, pesan kesalahan dirancang untuk membantu pengembang menemukan masalah dengan cepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian main PV yang dimana yang pertama yaitu di void main-nya yang dimana proses init atau inisialisasi yaitu dimana tujuan yaitu membuat header atau membangun objek yaitu dalam seperti bola, gawang dan juga menginisialisasi menginisialisasi kamera di mana memanggil fungsi boot shader dan juga untuk memuat folder seperti kode vertex dan fragment. Dan kemudian di sini di main juga ada proses input, yang dimana tujuan untuk menangani interaksi dari keyboard dan mouse atau pergerakan maju mundur dari kamera dan gerakan strapping kamera dari samping kiri dan kanan. Kemudian di main juga ada proses update update dan juga render di mana update atau double delete time ini untuk logika pemrograman permainan atau tidak diimplementasi dalam kode. Dan juga render akan membersihkan layar untuk menggunakan GL clear. GL clear dan juga kemudian ada di mana kita pembuatan objek itu membuat bola menggunakan parameter geometri dan juga membuat bola menggunakan parameter geometri dan dihitung berdasarkan koordinat vertikal dengan menggunakan radius, sector count atau slice dan juga stack count. Dan kemudian indikasinya dibuat untuk menggambarkan segitiga menggunakan vertex array, memuat tekstur bola menggunakan soil, yaitu kita membuat bidang persegi panjang untuk lantai atau dengan tekstur rumput. Kemudian kita menggambar objek drawable menggunakan shader yang dimuat sebelumnya di shader program. Kemudian mengatur transformasi model bola dengan menggunakan KL Translate untuk posisi dari scale untuk ukuran mengaktifkan tekstur bola dan menggambar menggunakan curl element. Kemudian kita menggunakan draw plan
Draw plan itu untuk menggunakan shader yang sama untuk menghidupkan tekstur dari lapangan, itu menggambarkan bidang persegi panjang dari lantai. Dan kemudian yang di sini ada bold goal-nya, yang dimana fungsi serupa dengan drawball, tapi fungsi ini untuk kita membuat gawak dengan transportasi yang berbeda. Dan juga ada Guskon. Mungkin itu penjelasan dari Mencari PV. Kemudian kita akan menjalankan program dan melihat hasilnya.